Om Swastiastu, Rajang Semang, selamat pagi anak-anakku yang sedang stay tune di rumah, yang sedang monitor di komputer maupun laptop maupun HP Android. Kita bertemu kembali dalam channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel Bapak Supasti menampilkan atau menyajikan rangkaian materi pembelajaran. Nah, jadi kita akan menuju ke rangkuman materi pembelajaran. Nah, masih ingat dengan buku ini? Nah, buku ini adalah buku dari buku tema 2 ya. Tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan ya. Jadi kita di sini sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama dan adat istiadat maupun yang lainnya ya. Jadi kita akan mempelajari apa saja yang termasuk dalam persatuan dalam perbedaan yang Bapak satukan menjadi sebuah rangkuman yang gampang nanti kita pelajari. Tentunya akan memudahkan anak belajar sendiri mandiri ya di rumah dan bisa sebagai acuan untuk menjawab soal-soal penilaian akhir semester yang akan datang ya. Tentunya anak-anak harus bersiap. Kita akan menjalani penilaian akhir semester ganjil atau semester 1 ya. Kita kembali ke materi ya. Nah, inilah rangkuman materi dari tema 2 dalam persatuan dalam perbedaan ya. Jadi di tahun ajaran 2021-2022 ya. Nah, di sini kita akan menemukan muatan PPKN. Nah, muatan PPKN yaitu menelah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya ya. Jadi kita akan mempelajari apa itu proklamasi. Nah, proklamasi berarti pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat pengumuman Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Bukanlah pemberian bangsa Jepang, namun sebuah perjuangan ya. Jadi para pahlawan berjuang tanpa lelah untuk memperoleh kemerdekaan, berkorban jiwa raga dan harta benda. Nah, berikut inilah gambaran mengenai perjuangan para pahlawan mencapai kemerdekaan. Nah, di sini akan diulas beberapa ya perjuangan peristiwa proklamasi ya, dilihat dari materi PS yang terakhir nanti ya. Nah, di sini kita akan melihat apa saja peran Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam proklamasi. Nah, jadi peran Insinyur Soekarno ya dalam proklamasi yaitu menyusun konsep teks proklamasi. Nah, di mana dia menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Membacakan teks proklamasi di kediamannya yaitu di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, apa saja peran dari Muhammad Hatta? Muhammad Hatta ya, Bapak Muhammad Hatta menyusun juga konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno ya. Nah, di sini kita akan melihat apa saja makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Nah, jadi puncak terakhir jadi melawan penjajahan ya. Kemudian pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemudian menaikkan martabat bangsa, juga memperjuangkan sebagai negara baru. Dan tonggak sejarah negara Indonesia mulai mengawali ya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi sebagai puncak perjuangan Indonesia ya, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia ya melawan penjajah, bukan yang terakhir namun ya. Jadi kita sudah merasakan bahwa kita merdeka ya, kita merdeka dan patut kita mempertahankan kemerdekaan. Kalau dulu kita masih terjajah biarpun kita melakukan perjuangan. Nah, sekarang kalau sudah kita memproklamasikan bangsa kita, bangsa Indonesia, tentunya kita memang benar-benar terbebas dari bangsa penjajah. Jadi kita berhak mengatur negara kita sendiri ya.
Inilah jerih payah para pahlawan kita yang telah berjasa merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari bangsa penjajah. Nah, apa saja dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu persatuan. Nah, dari sini arti persatuan artinya gabungan, ikatan, kumpulan, sedangkan kesatuan artinya berkaitan dengan satu atau tunggal. Jadi persatuan dan kesatuan artinya bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, jadi persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Bagaimana sikap yang mencerminkan hidup rukun dalam perbedaan? Nah, di sini kita akan lihat. Nah, sikap yang mencerminkan hidup rukun dalam perbedaan adalah tidak mengejek suku lain, membantu teman yang berbeda suku, tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih teman, menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita, mau bekerja sama dengan teman. Nah, apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa? Terwujudnya perdamaian dunia. Masyarakat menjadi tentram, semua kehidupan akan bahagia, semakin kuatnya suatu negara, tingkat solidaritas meningkat, pekerjaan akan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. Nah, di sini akan kita lihat apa saja akibat tidak adanya persatuan. Nah, di sini akan kita lihat akibat tidak adanya persatuan kesatuan adalah munculnya adu domba. Nah, di sini akan saling adu domba dia. Kemudian munculnya konflik. Jadi munculnya suatu masalah karena kita berbeda dan kita mempertahankan perbedaan kita masing-masing. Masyarakat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Adanya perselisihan antar masyarakat, adanya pertengkaran antara masyarakat, kurangnya adanya kebersamaan, kurangnya adanya kerjasama. Masyarakat tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Nah, di sini akan kacau balau dia ya. Nah, begitulah materi PPKN di tema 2. Nah, kita akan menginjak muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dipergunakan untuk menanyakan suatu hal. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Dan ingat ya, kalau kita membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kata tanya yang bisa digunakan antara lain apa? Digunakan menanyakan nama kegiatan proses. Apa nama tempat itu? Ini sebuah contoh kalimatnya. Apa nama tempat itu? Jadi ada setiap kita membuat kalimat, kita mengawali dengan huruf besar. Dan kalau kita membuat kalimat tanya, kita harus memberikan tanda tanya dan kata tanya ya. Apa yang sedang ia lakukan? Apa yang menjadi persoalan? Ada tandanya ya. Kemudian kata siapa, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Siapa yang memakai sepeda itu? Siapa nama anak itu? Siapa yang menjadi pokok pembicaraan? Nah, ada. Kemudian kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana rumah Eko? Di mana ia menyembunyikan buku Intan? Di mana hal itu terjadi? Nah, itu ya. Kemudian kita lihat kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Berapa berat badan Eko? Berapa usia Eko sekarang? Nah, ya. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa Antok suka menangis? Ya, contoh kalimatnya, mengapa Antok suka menangis? Mengapa jadwal latihan drum band diganti? Mengapa hal itu terjadi? Nah, ini menanyakan sebab akibatnya ya. Kemudian kapan atau bila mana digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan siswa kelas 5 studi tour ke Jogja? Kapan Edo berangkat ke Amerika? Kapan hal itu terjadi? Nah, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, bentuk, dan sifat. Contoh, bagaimana kesehatan ayahmu? Bagaimana sifat maling kundang? Nah, itu ya contoh-contohnya ya. Bagaimana menyelesaikannya? Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita akan menghadapi suatu masalah, jadi kita menanyakan bagaimana caranya. Ya. Di dalam tema 2 juga kita akan mempelajari tentang ide pokok. Nah, ide pokok sama dengan gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai paragraf. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjiwai paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu mengambil kalimat utama. Cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok. Nah, ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok.
Jadi kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu menjadi kalimat utama. Nah, ini contohnya. Kita baca juga wacana di sini ya. Ada sebuah paragraf. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Jadi kalimat utama paragraf ini adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, jadi itu dijelaskan. Jadi ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu contoh ya. Atau juga bisa membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi di sini paragraf tadi ya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek dengan lumuran kecap. Nah, itu wacana. Bapak ulang lagi. Nah, jadi kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokoknya bisa manfaat buah kedondong, bisa berbagai manfaat buah kedondong dan khasiat buah kedondong. Jadi bisa dirubah ide pokoknya ya, sesuai dengan wacana atau paragraf yang telah dibaca. Nah, bagaimana menyimpulkan isi paragraf? Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Berikut contoh mencari ide pokok dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, di sini kita belajar menyimpulkannya untuk mencari ide pokoknya. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari hidup Anda, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Jadi kesimpulannya, ya, jadi kita lihat kalimat utamanya. Kalimat utamanya hewan ini adalah sapi. Paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Ya, ini jadi ya hewan berkaki 4. Jadi kita menyimpulkan dari isinya ya. Kaki 4 dia berarti sapi ya. Nah, kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Contoh. Nah, contoh ya. Contoh, hemat energi demi masa depan. Manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan bakar tersebut misalnya bensin, solar, minyak tanah. Bensin dan solar digunakan menjalankan mesin kendaraan, sedangkan minyak tanah digunakan untuk keperluan rumah tangga. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apabila dipakai terus-menerus akan habis karena bahan bakar minyak berasal dari fosil yang memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk pembentukannya. Bahan bakar minyak harus kita hemat penggunanya, misalnya menggunakan kendaraan motor atau mobil seperlunya atau mematikan kompor selesai memasak. Ya, jadi kesimpulan dari wacana di atas ya, bacaan di atas, kita harus memanfaatkan bahan bakar minyak secukupnya ya. Itu ya kesimpulannya ya. Kita belajar keterampilan dalam menyimpulkan ya. Bacalah teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jadi Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ya, bangsa Jepang ya. Teks proklamasi kemudian ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1 ya, Jakarta. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro.
Soekarno mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan S. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Said Demlik setelah ditulis oleh Bapak Soekarno ya. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodikdo, Tabrani, Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, tulislah informasi penting tentang persatuan-kesatuan dari teks sejarah dengan menggunakan kata tanya di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Contoh, di mana? Pertanyaan, di mana teks proklamasi ditulis? Yaitu teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta ya. Nah, begitulah contoh dari kita membaca wacana, kemudian kita membuat kalimat tanyanya ya. Jadi kita sesuai membuat kalimat tanya sesuai dengan informasi yang telah dibaca di wacana ya. Nah, kita akan menginjak materi IPA, ini muatan IPA ya. Jadi kita belajar menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa, juga untuk memperoleh makanan, untuk bertahan hidup. Ya, itu contoh ya. Kemudian juga, nah contoh-contoh ini adalah beberapa macam cara adaptasi hewan. Bapak akan jelaskan jadi beberapa macam cara adaptasi hewan. Jadi kita akan menganalisa beberapa hewan, cara beradaptasinya ya dengan lingkungannya. Contoh, zebra. Tubuh zebra terdapat pola belang hitam putih seperti zebra cross di jalan raya, bertujuan untuk membingungkan predator yang ingin mengejarnya. Kemudian kelelawar. Kelelawar dapat terbang di malam hari dengan mengandalkan telinga dan suara ultrasonik. Sehingga kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan memperkirakan jarak, rintangan ataupun makanan. Nah, laba-laba juga mampu membuat sarang seperti jaring di ranting pohon. Selain sebagai tempat tinggal, sarang tersebut berguna untuk menangkap mangsa seperti capung. Kemudian cecak. Nah, cecak dapat merayap untuk mendapatkan mangsanya yaitu nyamuk. Nah, berkat telapak kakinya seperti perekat, cecak dapat menangkap nyamuk tersebut. Cecak dapat memutuskan ekornya ketika diserang musuh. Nah, jadi jika cecak diserang oleh musuh, maka ekornya diputuskan sengaja sehingga musuhnya akan kebingungan melihat ekornya bergerak-gerak dan cecaknya lari ya. Nah, kemampuan ini disebut dengan autotomi ya, autotomi ya. Jadi kemampuan memutuskan ekor, autotomi. Kemudian hewan jerapah, kita analisa. Jerapah memiliki leher yang panjang sehingga dapat meraih daun yang berada sangat tinggi. Nah, jadi leher jerapah panjang ini digunakan untuk meraih daun yang sangat tinggi di pohon pada saat musim kemarau, sehingga pada saat musim kemarau siapa yang mampu bertahan hidup dia akan bisa hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini contoh, ini hewan yang gampang mencari makanan karena lehernya panjang. Kemudian bebek dapat mencari makanan di dalam lumpur karena paruh bebek bisa membedakan antara lumpur dan makanan, dan kakinya juga berselaput untuk memudahkan dia berada di air maupun berenang. Kemudian sigung memiliki alat pertahanan yang unik. Jika dia terasa terancam, maka sigung akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga predator kabur. Ya. Nah, bunglon. Nah, di sini nih bunglon sering keluar dalam soal ya, ulangan ya. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya, misalkan warna bidang yang diinjak supaya dapat mengelabui pemangsanya. Kemampuan ini disebut dengan mimikri atau kamuflase ya. Kamuflase atau mimikri ya. Bisa kita tambahkan kamuflase ya. Kamuflase ya. Mimikri atau kamuflase ya. Jadi kalau tambahkan ini ada istilah baru, kamuflase ya. Kamuflase.
Nah, kemudian kalajengking. Nah, di sini ada kalajengking. Kalajengking memiliki sengatan yang kuat ya. Turunkan ini ya. Nah, kalajengking memiliki sengatan yang sangat beracun untuk melawan musuhnya, itu dari ekornya yang runcing ya, maupun jepitnya ya, jepitan yang di depan ya. Kemudian ada ikan penyumpit. Nah, ikan penyumpit juga menangkap mangsa berupa serangga dengan cara unik. Dia menyemburkan air tepat mengenai mangsa sehingga mangsanya jatuh ke air dan memudahkan untuk menangkap mangsa tersebut ya. Pindahkan dulu biar enggak ini ya. Nah, ini ikan penyumpit ya. Kemudian kita lihat ular juga. Ular berbisa memiliki bisa racun yang dapat membunuh makhluk hidup yang mengganggu atau ingin memangsanya. Karena kemudian beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Unta juga memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa air selama berhari-hari. Ini karena unta memiliki punuk yang mampu menyimpan banyak air. Ketika unta menemukan sumber air, dia akan minum sebanyak-banyaknya ya. Ya seperti galon ya atau kempu ya. Elang memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga mampu mendeteksi mangsa dari jarak jauh. Kemudian burung hantu seperti kelelawar. Burung hantu juga memiliki kemampuan untuk mencari mangsa di malam hari. Burung hantu dibantu oleh penglihatan yang peka terhadap cahaya dan indera pendengaran yang sangat kuat. Nah, landak melindungi dirinya dengan cara menunjukkan duri pada tubuhnya sehingga pemangsa akan takut. Nah, kanguru memiliki keunikan dalam hal merawat anaknya, yaitu menaruh anaknya di dalam sebuah kantong di bagian depan perutnya. Di kantong terdapat kelenjar susu yang menjadi sumber makanan selama anaknya berada di kantong hidup. Nah, walang sangit, ini walang sangit yang sering kita lihat di sawah ya, sama seperti sigung. Walang sangit juga mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk mempertahankan dirinya. Kemudian kura-kura memiliki tempurung yang sangat kuat. Tempurung tersebut digunakan untuk menjaga diri dari bahaya predator. Kemudian belut listrik memiliki sengatan listrik yang sangat kuat sehingga dapat melumpuhkan mangsa atau pemangsanya ya. Kemudian, nah kita lihat sekarang cara adaptasi tumbuh-tumbuhan. Nah, pohon jati, mahoni, kapas, randu, dan kedongdong setiap musim kemarau, keempat pohon tersebut, jadi keempat tumbuhan tersebut menggugurkan daunnya, itu berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ini gambar pohon jati ya. Kemudian pohon bakau. Pohon bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk melindungi diri dari hantaman ombak. Jadi pohon bakau biasanya kita lihat di pinggir pantai. Nah, jadi akar-akarnya juga berfungsi untuk menahan ombak maupun untuk bernapas. Nah, pohon nangka memiliki getah dalam kulitnya dan buahnya berduri yang fungsinya untuk melindungi dirinya ya. Kemudian lidah buaya memiliki daun yang tebal berair berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Pohon salak, mawar, putri malu, bougainville memiliki batang berduri berfungsi untuk melindungi dirinya ya. Pohon beringin memiliki akar gantung yang kekar berfungsi untuk menghirup uap air dan gas ya. Jadi ini pohon beringin ya, mungkin anak sering lihat di lapangan ya. Nah, bunga raplesia ini hanya bisa ditemukan di daerah Sumatera, mempunyai bau busuk yang berfungsi untuk menarik serangga sehingga serangga tersebut membantu penyerbukan ya. Kemudian teratai, daunnya lebar berfungsi untuk mempercepat penguapan. Teratai memiliki batang berongga yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan bernapas dan memudahkan teratai mengapung di air ya. Jadi daun teratai lebar berfungsi untuk mempercepat penguapan, dan teratai memiliki batang berongga untuk berfungsi untuk menyimpan oksigen dan bernapas dan memudahkan teratai terapung di dalam air ya, di air ya. Nah, kaktus juga sama seperti ya, pohon yang lain juga memiliki akar panjang berfungsi dapat mencari air lebih banyak, batangnya tebal dan berair, fungsinya untuk menyimpan air. Nah, kaktus batangnya tebal ya untuk menyimpan air, akarnya juga kuat untuk mencari lebih banyak air, kulit batangnya berlapis lin untuk fungsinya mengurangi penguapan, dan daun kecil dan berduri berfungsi juga mengurangi penguapan. Nah, ini pohon kaktus ya, nah, ini contoh ya, kena sering lihat ya. Nah, di sini ada daun pinus. Daun pinus berengsel dan berbulu berfungsi untuk menjebak serangga. Rambut peka berfungsi untuk mendeteksi mangsa. Menghasilkan cairan enzim yang berfungsi mencerna serangga yang telah terjebak. Nah, di sini ya. Ini pohon pinus namanya ya, mungkin pernah lihat ya, seperti monster ya. Kemudian bambu.
Tunas bambu memiliki gelugut atau rambut halus yang dapat menyebabkan gatal. Jadi biar tidak dirusak dia tunasnya, sehingga ada rambut halus untuk menyebabkan gatal ya. Kemudian kantong semar menangkap serangga dengan jadi kantong semar menangkap serangga untuk mendapatkan nitrogennya ya. Nitrogen. Kemudian eceng gondok, pangkal tangkai daunnya mengembung dan berisi udara menggunakan penguapan. Memiliki akar lebat, berfungsi menjaga tumbuhan agar tetap seimbang di dalam permukaan airnya. Eceng gondok kan anak sering lihat di sungai-sungai ya. Kemudian jenis adaptasi, ada adaptasi morfologi, ada adaptasi tingkah laku, dan adaptasi yang lainnya. Jadi adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk alat tubuhnya. Jadi morfologi dengan lingkungan dan habitatnya. Penyesuaian bentuk dan alat tubuh dari makhluk hidup umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Contoh, bentuk paruh burung dan tipe mulut serangga dengan cara makan dan jenis makanan yang berbeda. Adaptasi bentuk kaki burung sesuai dengan tempat hidupnya. Adaptasi bentuk gigi juga pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Adaptasi ketebalan bulu sesuai dengan suhu di tempat hidupnya. Tumbuhan yang hidup di ekosistem air, contohnya teratai, eceng gondok, memiliki tangkai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan daya kapilaritas batang terhadap air yang diserap di akar. Tumbuhan yang hidup pada lingkungan kering seperti ekosistem gurun atau sapana, memiliki contoh kaktus, memiliki akar dengan ukuran yang sangat panjang, menyebar agar kebutuhan air tercukupi karena jangkauan penyerapan airnya semakin luas ya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Adaptasi paruh cakar ya, ayam, kakinya ya besar untuk mengais. Kemudian apa itu, mulut burung pemanjat, bebek, kakinya berselaput, elang bercakar, dia mengambil mangsanya ya, dan sebagainya. Kemudian ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat tubuhnya. Jadi mempertinggi fungsi kerja alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya, seperti osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis pada ikan air tawar dan ikan air laut. Pengeluaran urin pada manusia sesuai dengan ketinggian tempat hidupnya. Adaptasi sistem pencernaan pada hewan mammalia. Pohon pisang memiliki daun lebar dan tipis di televisi lilin untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Eceng gondok, bayam air memiliki batang berongga ya. Contoh seperti kangkung ya, sama dengan eceng gondok, batangnya berongga dia. Kemudian adaptasi tingkah laku dari lingkungan adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Penyebab adaptasi tingkah laku bisa disebabkan oleh pengaruh ketersediaan air dan tidaknya ancaman daripada makhluk hidup itu sendiri ya. Contoh, rayap memakan kulitnya sendiri. Paus yang secara periodik muncul ke permukaan air untuk bernapas. Pohon jati yang mengurutkan daunnya saat kemarau ya. Kemudian keladi meneteskan air untuk mengurangi kelebihan air. Putri malu mengatupkan daunnya ketika disentuh. Ini tingkah laku ya. Kemudian kita akan belajar tentang membuat gambar tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Nah, kita akan menginjak muatan IPS. Ini muatan yang terakhir, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kita akan belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa saja yang terjadi pada peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman pulang dari Dalat, Vietnam ya. Sementara itu pada waktu yang sama, Sekutu menyerang Jepang dengan bom atom, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6-9 Agustus ya. Hal ini memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda mengetahui kekalahan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menculik dan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di sini ya, ini yang terpenting. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menculik membawa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Apa yang dilakukan oleh para pemuda? Para pemuda mendesak kedua tokoh itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini 16 Agustus ya. Sedangkan 14 Agustus terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang oleh Sekutu ya. Jadi Sekutu mengebom kota Jepang ya, kota Hiroshima dan Nagasaki ya.
tindakan ini dilatar belakangi bahwa Jepang akan memperalat kedua tokoh itu. Nah, ada tujuan para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar ditakuti bahwa Jepang akan memperalat kedua tokoh ini untuk gini dia melawan sekutu ya. Jadi daripada melawan sekutu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Itu tujuan para pemuda. Ingin cepat ya. Penyusunan teks proklamasi pada malam hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta, kemudian menuju kediaman Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia ya. Jadi 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta ya, dan langsung ke rumah Laksamana Tadashi Maeda ya. Laksamana Muda Tadashi Maeda ya. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta, disusunlah teks proklamasi. Jadi tempat menyusun teks proklamasi di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Jadi di rumahnya Laksamana Tadashi Maeda ya. Tadashi Maeda. Kemudian perumus teks proklamasi ya. Perumus teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, naskah proklamasi klat asli ditulis oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi coba lihat ya. Inilah naskah asli proklamasi yang ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama ya. Jadi agak sudah dibaca, namun kita belajar menganalisa. Kemudian setelah teks proklamasi ini ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno ya, kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Nah, ini isinya ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, jadi setelah ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, teks proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Bapak Sayuti Melik ya. Jadi rumusan konsep teks proklamasi lalu diketik otentik oleh Sayuti Melik. Jadi beberapa peran tokoh proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun konsep rumusan teks proklamasi, sedangkan Sayuti Melik mengetik teks proklamasi yang telah ditulis. Kemudian Laksamana Muda Tadashi Maeda mempersiapkan kediamannya untuk penrumusan teks proklamasi, dan Ibu Fatmawati mempersiapkan bendera merah putih dengan cara menjahit. Jadi Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih, bendera yang pertama kali sebagai bendera pusaka. Kemudian sebagai pengibar bendera, nah, seperti sekarang ada istilah Paskibra ya. Jadi S. Suhud, Latif Endra Ningrat, dan Trimurti lah. Itulah merupakan para pengibar bendera pusaka kita yang pertama kali pada saat detik-detik proklamasi ya. Detik-detik proklamasi Indonesia. Jadi teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Ya tadi udah ya. Ini teks proklamasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu memerintahkan Inggris ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tugas Inggris adalah memaksa orang-orang sekutu untuk yang ditawan. Jadi tugas Inggris adalah membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang. Nah, jadi misi dari bangsa Inggris ya, pasukan Inggris di dalam gabungan tentara sekutu ya, untuk membebaskan orang sekutu yang ditawan di Jepang, yang ditawan oleh orang Jepang ya. Jadi tugas Inggris ya, tugas bangsa Inggris adalah membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang. Kedatangan bangsa Inggris tersebut ternyata diikuti oleh pasukan Belanda yang bertujuan ingin menjajah Indonesia kembali. Hal ini terjadi karena Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia lagi.
Maka terjadilah pertempuran di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi ada beberapa peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Awalnya pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk mengurusi tentara Jepang, jadi melucuti tentara Jepang. Namun kedatangan sekutu disertai oleh tentara NICA. Yang namanya NICA adalah Netherlands Indies Civil Administration. Tentara NICA adalah tentara Belanda yang memiliki misi untuk kembali menguasai Indonesia. NICA merupakan pemerintahan sipil Belanda atas Indonesia yang dipusatkan pemerintahannya berada di Australia. Sekutu dan NICA mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan AWS Malabi, Brigjen AWS Malabi. Pada awalnya kedatangan sekutu hanya bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Akan tetapi sekutu kemudian menyerbu penjara Kalisosok, Surabaya dan membebaskan beberapa perwira Belanda yang ditawan di sana. Sekutu juga menyebar pamflet selebaran yang isinya perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya dalam waktu 48 jam. Sekutu juga menduduki pangkalan udara dan gedung-gedung penting. Itu yang terjadi. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya. Pada hari itu terjadi kesepakatan antara Indonesia dengan sekutu untuk menghentikan gencatan senjata, penghentian tembak-menembak. Penghentian tembak-menembak hanya sementara. Keesokan harinya terjadi pertempuran lagi yang menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Jadi jenderalnya mati ya. Pada tanggal 9 November 1945, sekutu memberikan ultimatum peringatan yang isinya agar para pemimpin dan rakyat Indonesia yang bersenjata melapor dan menyerahkan bersenjatanya. Jika ultimatum itu tidak dihiraukan, maka Surabaya akan diserang. Nah, rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Jadi rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut, sehingga sekutu akhirnya menyerang Surabaya. Maka pada tanggal 10 November 1945 Surabaya diserang dari darat, laut, dan udara. Nah, maka terjadilah perang tanggal 10 November ya. Jadi perang mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam perang mempertahankan kemerdekaan di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, yang menjadi pemimpin adalah Bung Tomo. Bung Tomo merupakan pemimpin dalam perjuangan rakyat Surabaya. Ya, untuk memperingati perjuangan para pahlawan, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan kota Surabaya dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Jadi ingat ya, Kota Pahlawan adalah kota Surabaya. Nah, bukti dari kota Surabaya dijadikan kota pahlawan adalah monumen peninggalan pertempuran Surabaya lah, Tugu Pahlawan. Monumen berbentuk paku terbalik setinggi 43 meter ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar. Disinilah semua rakyat dan peninggalan perang sebelum dimuseumkan. Itu ya. Kemudian ada pertempuran Bandung Lautan Api. Oktober 1945 pasukan sekutu memasuki kota Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, Tentara Sekutu mengeluarkan peringatan pertama agar bagian utara kota Bandung dikosongkan paling lambat 29 November 1945. Peringatan itu tidak dipatuhi oleh rakyat Bandung, sehingga terjadi bentrokan senjata. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua agar masyarakat mengosongkan bagian selatan kota Bandung. Pada tanggal 23 Maret 1946, datang perintah dari pemerintah Indonesia di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung. Para pejuang akhirnya mengosongkan kota Bandung meski dengan berat hati, tetapi sebelum mereka membumi-hanguskan Bandung bagian selatan supaya Sekutu tidak dapat memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada di Bandung. Nah, peristiwa pembumi-hangusan ini terkenal dengan nama Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa ini gugur seorang tokoh perjuangan yang bernama Muhammad Toha ya. Monumen peninggalan pertempuran Bandung Lautan Api adalah Tugu Bandung Lautan Api ya, Muhammad Toha. Kalau di Surabaya Bung Tomo, kalau di Bandung Muhammad Toha ya. Kemudian pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945 di Semarang terjadi pertempuran hebat antara pejuang Indonesia melawan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran 5 hari. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran 5 hari.
Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Semarang, mendengar bahwa air ledeng di Semarang sudah diracuni sehingga beliau berusaha untuk memeriksanya. Namun pada akhirnya beliau harus gugur setelah tertembak. Untuk memperingati pertempuran 5 hari, maka dibangunlah sebuah tugu yang dinamakan Tugu Muda ya. Tugu Muda. Pembangunan Tugu Muda dimaksudkan untuk mengenang jasa pahlawan yang gugur di medan perang. Selain itu, di Semarang juga dibangun rumah sakit Dr. Karyadi sebagai penghargaan untuk mengenang jasa Dr. Karyadi. Kemudian pertempuran Ambarawa tanggal 20 November 1945 antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat melawan Sekutu, jadi TKR ya. Jadi kita sudah membentuk tentara dalam suatu gabungan namanya Tentara Keamanan Rakyat TKR dulu pada tanggal 20 November 1945. Keesokannya Sekutu menambah kekuatannya dengan mendatangkan pasukan dari Magelang. Pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman ya, yang memimpin pasukan TKR gugur. Kemudian pasukan dipimpin oleh Kolonel Sudirman ya. Kemudian dilakukan serangan secara mendadak terhadap Sekutu. Nah, pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia mengepung Sekutu dari segala arah. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Sekutu meninggalkan Ambarawa. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Ambarawa, maka dibuatlah monumen Palagan Ambarawa. Jadi setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. 15 Desember, 10 November, Hari Pahlawan ya. Kemudian ada pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Desember 1945 terjadi pertempuran antara Belanda yang dibantu Sekutu dengan para pejuang Medan. Pertempuran ini sering disebut dengan pertempuran Medan Area. Pertempuran ini diawali ketika pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di Medan. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membebaskan tawanan Belanda. Ted Kelly ya tiba di Medan ya. Kedatangan Sekutu yang disertai dengan pasukan Ika. Sekutu mempersenjatai tawanan Belanda dan membentuk pasukan Medan Batalion Kenil. Pertemuan pertama pada tanggal 13 Oktober 1945. Pada saat itu terjadi insiden dalam sebuah hotel di Jalan Bali. Jalan Bali, Medan, yaitu seorang anggota Nika menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Maka pada tanggal 18 Oktober 1945 Sekutu mengeluarkan peringatan yang melarang rakyat membawa senjata. Semua senjata harus diserahkan kepada Sekutu. Nah, pada tanggal 1 Desember 1945 Sekutu memasang papan-papan bertuliskan Pexel Boundaries Medan Area, batas resmi Medan Area ya. Pertempuran besar terjadi antara TKR dengan Sekutu pada tanggal 10 Desember 1945. Jadi pasukan TKR saat itu dipimpin oleh Kolonel Ahmad Tahir ya. Ahmad Tahir. Tugu pertempuran Medan Area lebih dikenal dengan Tugu Apollo. Jadi Tugu pertempuran Medan Area disebut Tugu Apollo. Tugu ini adalah monumen paling bersejarah di kota Medan karena mereka menjadi simbol sekaligus cerminan begitu heroiknya para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota provinsi Sumatera Utara, Sumut ya. Kemudian ada pertempuran Puputan di Bali. Pertempuran masyarakat Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 ya. Jadi kita di Bali ya. Kita di Bali juga bangga ya. Juga punya seorang tokoh pahlawan ya dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Nah, pertempuran masyarakat Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946. Nah, pertempuran ini terjadi karena I Gusti Ngurah Rai diminta untuk mendukung pembentukan negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. Namun I Gusti Ngurah Rai menolak dengan tegas. Bersama pasukannya I Gusti Ngurah Rai melakukan perang habis-habisan, namanya perang habis-habisan ya, perang Puputan di daerah Margarane. Meskipun pada akhirnya I Gusti Ngurah Rai gugur karena persenjataan pasukan yang kurang memadai. Nah, pasukan I Gusti Ngurah Rai namanya pasukan Cium Wanara ya. Itu mungkin kurang lagi dikit. Menghargai perjuangan tokoh yang mempertahankan kemerdekaan dan beberapa cara dapat dilakukan dengan menghargai jasa para pahlawan dalam mempertahankan mereka adalah meneladani nilai perjuangan dalam kehidupannya. Jadi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya.
belajar dengan giat supaya bisa mengisi kemerdekaan. Nah, jadi anak-anak wajib dan harus sedini mungkin, di awal mungkin untuk belajar untuk dapat mengisi kemerdekaan. Kalau anak-anak tidak belajar, berarti anak-anak tidak akan dapat mengisi kemerdekaan kita. Artinya kalau kita udah belajar, tamat bersekolah, tentunya kita akan gampang mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan juga mengisi kemerdekaan ini, ya. Ya, begitulah rangkuman materi dari tema 2. Mungkin ada kurang dan lebihnya. Nah, bisa dimaklumi karena Bapak cepat-cepat membuat ya rangkuman ini, dan juga dibantu oleh pihak Google ya dalam mencari data. Nah, data ini juga Bapak ambil dari internet juga ya. Kemudian Bapak olah dalam sebuah video pembelajaran, dan Bapak tambahkan sedikit-sedikit dengan kata-kata sendiri, sehingga apa yang tertulis bisa anak pahami dengan penambahan beberapa kata ya. Jadi untuk itu mohon maklum kekurangannya dan kekurang sempurna dalam rangkuman ini. Dan jadi juga mohon disimak lebih lanjut ya video ini, terutama siswa Bapak ya yang akan menghadapi penilaian akhir semester 2 akhir semester 1 ya. Jadi pesan Bapak dari video ini ya, melalui video ini kepada siswa-siswa Bapak yang ada di kelas 6 ya. Silakan simak video ini yang baik-baik, dan video ini merupakan referensi anak-anak belajar materi tema 2 ya. Untuk itu Bapak undur diri dengan Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi. Astengkara, semoga anak-anak bisa memahami materi tema 2 dan bisa memanfaatkan rangkuman materi ini untuk menjawab soal penilaian akhir semester 1, semester ganjil, bukan semester 2 ya. Oke, kita kembali ke studio.